Bab 1683. Pedang kayunya rusak. Melihat Shiro berjalan menuju lantai 3 dengan pedang kayu, warrior yang tertegun, lalu dengan cepat menghalangi Shiro, dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Shiro berkedip, lalu menyeringai, kemudian, kaki kecilnya menunjuk ke lantai 3, menunjukkan bahwa dia ingin naik. Warrior yang berkata lagi, "Kenapa kamu ingin naik?" Shiro menunjuk ke pedang kayu di tangannya, lalu menunjuk ke atas. Warrior yang sedikit mengernyit, apakah pedang kayu ini ingin naik ke atas? Apa yang akan dilakukannya? Pada saat ini, Shiro terbang di depan warrior yang, lalu meraih tangan warrior yang dan berjalan ke lantai 3. Warrior yang ragu-ragu, tetapi tidak menolak. Pedang kayu ingin naik, pasti ada sesuatu di lantai atas yang menarik perhatiannya, atau karena alasan lain, dia juga penasaran. Ketika melihat warrior yang dan Shiro berjalan ke lantai 3, semua orang langsung mengarahkan pandangan mereka kepadanya. Pada saat ini, Xiandi Xiao dan adiknya tiba-tiba muncul di depan warrior yang dan Shiro. Xiandi Xiao melirik Shiro, lalu ke warrior yang, dan berkata, "Saudara Ye, kamu tidak boleh naik ke lantai 3. Kenapa?" Warrior yang merasa bingung. Xiandi Xiao berkata, "Aku sudah pernah mengatakan padamu sebelumnya bahwa lantai 3 ini, hanya jiwa pedang tingkat alam alami yang bisa naik." Warrior yang tersenyum dan berkata, "Tidak masalah." Kemudian, dia menarik Shiro ke tirai cahaya di lantai 3. Shiro hendak membelah tirai cahaya dengan pedang kayunya, namun dihentikan oleh warrior yang. Warrior yang mengusap kepala kecil Shiro, lalu meletakkan tangan kanannya di atas tirai cahaya, di bawah semua orang, jiwa pedang warrior yang meluap keluar dari tubuhnya, dan jiwa pedang itu menembus ke dalam tirai cahaya di sepanjang lengannya. Saat tirai cahaya bersentuhan dengan jiwa pedang warrior yang, ia langsung bergetar hebat. Secara bertahap, di bawah tatapan semua orang, tirai cahaya perlahan-lahan menghilang. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang di lantai ini berubah. Termasuk kakak beradik Xiandi Xiao. Saat warrior yang dan Shiro sedang naik ke lantai atas, pada saat ini, Xiandi Xiao berdiri di depan warrior yang dan Shiro lagi, dan Xiandi Xiao menatap langsung ke mata warrior yang, "Kenapa?" Di lantai 3, hanya jiwa pedang yang sudah mencapai level alam alami baru bisa naik, sedangkan jiwa pedang warrior yang hanya berada di alam sempurna. Yang ditanyakan Xiandi Xiao adalah apa yang ingin diketahui oleh banyak kultivator pedang di lantai ini. Warrior yang berpikir sejenak, lalu berkata, "Apakah kamu benar-benar ingin mengetahuinya?" "Tentu saja." Xiandi Xiao menjawab tanpa ragu-ragu. Warrior yang melirik banyak kultivator di lantai ini, "Apakah kalian juga ingin tahu?" Banyak kultivator pedang mengangguk. Warrior yang berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku tidak tahu apa ilmu pedang kalian, singkatnya niat pedangku adalah tidak takut." "Apa itu maksud dari tidak takut?" "Itu adalah berani melakukan apapun tanpa merasa takut." Saat berbicara sampai di sini, dia menunjuk ke pintu masuk lantai 3, "Kalian semua yang berada di sini tidak naik, mungkin karena kalian tahu bahwa hanya jiwa pedang alam alami yang bisa naik ke lantai 3 ini. Oleh karena itu, kalian menyangkal diri kalian dari lubuk hati kalian sendiri dan merasa tidak bisa naik karena jiwa pedang kalian tidak berada di alam alami." Semua orang terdiam, dan beberapa orang mulai merenung. Pada saat ini, warrior yang berkata lagi, "Kultivator pedang, jangan takut dan merasa diri kalian akan kalah. Yang lebih terpenting adalah kita tidak boleh menyangkal diri kita sendiri. Jika kita menyangkal diri kita sendiri,
maka ilmu pedang kita mungkin akan segera menemui jalan buntu. Setelah itu, warrior yang menarik tangan kecil Shiro ke lantai 3. Di lantai ini, banyak pedang pembudidaya mulai tenggelam dalam pikiran mereka, begitu pula dengan Xiandi Xiao. Setelah beberapa saat, Xiandi Xiao tiba-tiba berkata dengan lembut, orang itu sepertinya tidak memiliki jiwa pedang alam sempurna. Xiandi Xiao memandang Xiandi Xiao, apa maksudmu? Xiandi Xiao berbisik, meskipun apa yang dia katakan masuk akal, tapi aku merasa bahwa jiwa pedangnya tampaknya tidak murni adalah alam sempurna. Xiandi Xiao, warrior yang tentu saja bukanlah murni jiwa pedang alam sempurna, kalian harus tahu bahwa jiwa pedangnya berisi kemauan yang pantang menyerah. Dengan adanya kemauan yang pantang menyerah, jiwa pedangnya sebanding dengan jiwa pedang alam alami. Setelah warrior yang dan Shiro naik ke lantai atas, banyak kultivator pedang di lantai 2 mulai tidak dapat menahan dirinya lagi, kemudian juga berjalan menuju lantai 3, namun semuanya gagal. Sebuah kebohongan yang besar. Banyak kultivator pedang yang mulai mengutuk setelah berkali-kali gagal. Setelah warrior yang dan Shiro memasuki lantai 3, warrior yang tiba-tiba merasa sedikit sepi, karena hanya terdapat satu orang, seorang wanita. Warrior yang melirik wanita itu berusia sekitar 25 atau 26 tahun, mengenakan gaun putih ketat, dan duduk bersila di atas tanah, matanya sedikit tertutup, seolah-olah dia telah masuk ke dalam keadaan meditasi. Warrior yang menarik kembali pandangannya, lalu menatap Shiro, yang mengerjap dan menatap warrior yang juga. Warrior yang menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, lalu mengusap kepala Shiro dengan ringan, dan berkata, tanyakan pedang kayu di tanganmu, apa yang akan ingin dilakukannya. Shiro menyeringai, lalu melihat pedang kayu di cakarnya. Setelah beberapa saat, pedang kayu tiba-tiba terbang, kemudian datang ke tengah warrior yang dan Shiro segera mengikutinya. Di bawah tatapan warrior yang dan Shiro, pedang kayu berputar tempat di bagian tengah. Saat pedang kayu berputar di tempat, warrior yang menemukan bahwa sesuatu tampaknya berkumpul menuju pedang kayu di lantai ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Warrior yang menoleh untuk melihat, orang yang berbicara adalah wanita bergaun putih. Warrior yang berkata, aku tidak melakukan apa-apa. Tatapan wanita bergaun putih itu tertuju ke pedang kayu di depan warrior yang, hentikan ia. Warrior yang bingung, kenapa? Wanita bergaun putih itu memandang warrior yang, apakah kamu ingin aku mengatakannya untuk kedua kalinya? Mendengar ini, kedua mata warrior yang sedikit menyipit, kalau begitu katakan saja sekali lagi. Begitu suara warrior yang jatuh, sebuah bilah pedang tiba-tiba muncul di antara alis warrior yang, pada saat yang sama, wanita bergaun putih juga muncul di depan warrior yang. Wanita itu menatap langsung ke arah warrior yang, apakah kamu memiliki nyali untuk mengatakan apa yang baru saja kamu katakan? Pada saat ini, konsepsi niat yang menakutkan keluar dari tubuh warrior yang, konsepsi niat yang kuat langsung mendorong wanita dan pedang itu mundur beberapa meter. Saat berikutnya, warrior yang langsung menghilang di tempatnya, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan wanita itu. Kemudian, warrior yang memegang leluhur pedang di tangan kirinya dan menebasnya ke arah wanita itu. Raut wajah wanita bergaun putih itu tidak berubah, dia juga langsung menggerakkan pedangnya. Dengan suara nyaring, warrior yang, dengan pedangnya, terbanting ke belakang dan mundur sekitar 30 kaki. Wanita itu tidak lanjut bertindak, dia menatap warrior yang dalam waktu yang lama, lalu berkata,
jiwa pedang alam sempurna, bagaimana kamu bisa naik ke sini?" Di kejauhan, warrior yang memandang wanita bergaun putih, jiwa pedang alam alami. Untuk pertama kalinya, dia bertemu dengan seseorang yang lebih jiwa pedangnya lebih tinggi dari dirinya. Wanita itu melirik ke arah warrior yang, lalu berkata, "Ini bukanlah jiwa pedang alam sempurna biasa, tetapi juga mengandung kekuatan lain. Dengan kekuatan di dalamnya, jiwa pedang alam sempurnamu sudah sebanding dengan alam alami." Saat berbicara tentang ini, ekspresi wanita itu tiba-tiba mendingin. Namun, alam sempurna, bagaimanapun juga adalah alam alami. Saat suara itu jatuh, dia mengambil langkah ke depan, dan dalam sekejap, jiwa pedang yang sangat kuat menyapu keluar dari tubuhnya, kemudian menekan ke arah warrior yang. Warrior yang sedikit mengernyit dan terdiam sejenak, dia pun maju selangkah. Saat melangkah satu langkah keluar, jiwa pedang terhempas keluar dari tubuhnya, menekan ke arah konsepsi niat wanita bergaun putih tadi. Segera, dua konsepsi niat saling berhadapan di udara. Meski jiwa pedang warrior yang hanya berada di alam sempurna, namun jiwa pedangnya memiliki tekad yang pantang menyerah. Oleh karena itu, saat jiwa pedang berhadapan dengan wanita bergaun putih itu, dia tidak kalah sedikit pun. Namun, jiwa pedang miliknya tidak bisa menekan jiwa pedang wanita bergaun putih itu, sehingga keduanya saling berhadapan di tengah lantai ini. Pada saat ini, baik wanita bergaun putih maupun warrior yang, mereka semua tidak menarik kembali jiwa pedang mereka sendiri. Mereka juga tidak berani, siapapun yang menarik kembali terlebih dahulu. Jika pihak lain mengejar kemenangan, maka orang itu akan mengalami kerugian yang besar. Dengan cara ini, setelah jalan buntu selama sekitar 1/4 jam, warrior yang secara bertahap berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Melihat jiwa pedangnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, raut wajah warrior yang tiba-tiba tenggelam. Benar saja, walaupun jiwa pedangnya bisa disamakan dengan jiwa pedang alam alami, tapi tentu saja masih memiliki jarak dengan jiwa pedang alam alami yang sebenarnya. Pada saat ini, Shiro yang berada di kejauhan tiba-tiba mengambil pedang kayu yang sedang berputar dan menebas ke arah wanita itu. Sebuah energi pedang melintas di lantai ini. Melihat energi pedang ini, raut wajah wanita bergaun putih itu sedikit berubah, tangan kirinya bergerak, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Dalam sekejap, pedang di tangannya melesat keluar. Energi pedang Shiro tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, Shiro memegang pedang kayu dan menebasnya lagi. Begitu pedang wanita itu bersentuhan dengan pedang kayu, pedang itu langsung terbelah dua oleh pedang kayu dan jatuh berserakan di tanah. Melihat adegan ini, kedua mata wanita itu langsung menyipit, dan pada saat yang sama, dia dan warrior yang sama-sama menarik kembali jiwa pedang mereka. Di samping, Shiro hendak bertindak lagi, tetapi dihentikan oleh warrior yang. Pedang macam apa ini? Pada saat ini, wanita bergaun putih itu tiba-tiba berkata. Warrior yang melirik wanita itu dan berkata, "Kenapa kamu tidak membiarkan pedangku berputar di sini?" Wanita itu memandang warrior yang, "Apakah kamu tidak tahu apa yang sedang ia lakukan?" Warrior yang memandang Shiro mengedipkan matanya, lalu merentangkan cakar kecilnya, menunjukkan bahwa ia juga tidak tahu. Warrior yang menatap pedang kayu, tapi pedang kayu tidak merespon. "Ia bukanlah pedangmu." Pada saat ini, wanita bergaun putih itu tiba-tiba berkata. Warrior yang memandang wanita bergaun putih itu, lalu mengangguk, "Memang benar bukan? Barang tanpa pemilik." Wanita itu menatap langsung ke arah warrior yang. Warrior yang hendak berbicara ketika wanita itu tiba-tiba menghilang dari tempat yang tujuannya adalah pedang kayu.
Merebut. Wanita itu ingin merebut pedang ini. Raut wajah warrior yang benar-benar muram, dia hendak menyerang, tetapi kali ini, Shiro yang menyerang terlebih dahulu. Dia memegang pedang kayu dan menebas wanita itu. Kekuatan pedang kayu langsung memukul mundur wanita itu. Shiro memeluk pedang dan hendak menyerang lagi, namun tepat pada saat ini, suara renyah bergema di lantai ini. Shiro dan warrior yang menatap pedang kayu, lalu keduanya tercengang. Karena sepotong serbuk gergaji jatuh dari pedang kayu itu. Apakah pedangnya rusak? Bersambung.